Setelah seminggu menganggur, akhirnya Sugiran mendapatkan tawaran pekerjaan dari tetangganya Sugiarto, seorang mandor sukses yang baru saja membuka proyek pembangunan di luar kota. Dengan semangat ia menerima ajakan itu, apalagi gaji yang dijanjikan lumayan besar. Sugiran pun berangkat bersama rombongan pekerja lain dan bermalam di lokasi proyek yang masih berupa lahan kosong penuh pepohonan. Malam pertama, ketika semua orang sudah tertidur, Sugiran tiba-tiba terbangun. Ia merasa ada suara aktivitas di luar seperti orang sedang bekerja. Dengan penasaran, ia keluar barak dan matanya terbelalak. Seorang pria tampak sedang mengaduk semen. Tubuhnya berlumuran darah. Sugiran pun terdiam, tubuhnya membeku. Saat ia mencoba mendekat, pria itu menoleh. Wajahnya pucat dengan mata melotot, lalu berucap lirih, "Pergilah dari sini atau kau mati." Sugiran terlonjak mundur, napasnya memburu. Ia kembali masuk ke dalam barak, menutup wajah dengan selimut. Malam itu hampir tak bisa ia lewati karena rasa takut menghantui. Esok paginya, ia mencoba menenangkan diri. Semua pekerja sibuk menyiapkan pembukaan proyek. Sugiran berpikir mungkin hanya halusinasi karena terlalu lelah. Namun, malam kedua kembali membuatnya bergidik. Saat tertidur lelap, ia mendengar suara benda keras membentur. Suara itu terus berulang. Ia memberanikan diri melangkah ke arah suara, dan di sanalah ia melihat sosok pria berlumuran darah yang sama. Pria itu pun tampak membentur-benturkan kepalanya sendiri ke tembok. Darah mengalir deras, cipratan menodai lantai semen. Dengan suara serak penuh ancaman, sosok itu kembali berkata lagi, "Pergi dari sini atau kau mati." Sugiran gemetar hebat, tak mampu lagi bertahan. Malam itu juga ia mengemasi barang-barangnya. Ia memutuskan meninggalkan proyek meski tanpa pamit. Dia pun naik bus malam dengan tujuan pulang ke kampung. Anehnya, bus itu hampir kosong. Hanya ada 2 penumpang termasuk dirinya dan seorang pria seusianya duduk di sampingnya. Dalam keheningan dalam perjalanan, tiba-tiba pria itu memperingatkan Sugiran agar berhati-hati dan jangan pernah kembali ke tempat itu, karena mereka akan menjadikan Sugiran sebagai tumbal selanjutnya. Sugiran merinding. Bagaimana bisa pria itu tahu apa yang ia alami? Ia menoleh dengan gugup, tetapi pria itu hanya duduk diam menatap jalan. Saat bus berhenti di terminal dan Sugiran hendak turun, ia menoleh sekali lagi. Kursi di sebelahnya kosong, tak ada siapapun di sana sejak awal. Sugiran pun tertegun. Dalam hati terus bertanya, siapakah sebenarnya pria yang memperingatkannya tadi? Entahlah. Seminggu sudah Sugiran kembali ke kampung, berusaha melupakan mimpi buruk di lokasi proyek itu. Ia mulai bisa tertawa bersama keluarga meski sesekali bayangan sosok berlumuran darah masih muncul dalam tidurnya. Namun, ketenangan itu pecah sore itu. Kabar duka menghantam telinganya. 2 temannya, Wanto dan Sopian, meninggal di lokasi proyek. Wanto tewas tertimpa galian yang longsor mendadak, sementara Sopian hancur dihantam kren yang tiba-tiba ambruk. Berita itu membuat tubuh Sugiran gemetar, seolah firasatnya dulu benar adanya. Sore menjelang maghrib, jenazah keduanya tiba di kampung. Tangis keluarga mengiringi doa dan ratapan bercampur jadi satu. Belum habis Sugiran terkejut, kabar lain menyusul. Sugiarto, sang mandor yang dulu mengajaknya kerja, tiba-tiba jatuh sakit keras. Tubuhnya demam tinggi, mengigau tak henti, seakan ada sesuatu yang mengejarnya. Dari bisik-bisik warga, Sugiran mendengar rahasia menyeramkan. Tanah tempat proyek yang dibangun itu dulunya adalah lokasi pembantaian massal pada era kolonial. Konon, ratusan orang dipaksa mati di sana, dikubur tanpa nama dan darah mereka meresap ke dalam tanah. Sebab itulah, setiap proyek yang berdiri di atas tanah itu pasti selalu gagal. Berita itu seketika membuat dada Sugiran sesak. Tiba-tiba saja dia teringat akan pria misterius yang memperingatkannya di bus malam itu. Saat itu Sugiran mengira ia hanya berhalusinasi, namun belakangan terkuak sebuah kenyataan mengerikan. Pria itu ternyata bukan manusia, melainkan salah satu pekerja yang sudah mati jauh sebelum mereka menjadi tumbal. Dialah tumbal yang lebih dulu dikorbankan, dan kini Sugiran benar-benar yakin proyek itu tak akan pernah berhasil berdiri sebelum jumlah tumbalnya genap.